Al-qabuli. Kalau dia wawu atifah berarti al-qabuli apa? Ma'tuf ke mana? Ke jumlah yang sebelumnya atau kalimat yang sebelumnya apa? Apa yang majrur? Karena al-qabul kan majrur. Nah, dia ma'tuf kepada majrur. Kemana? Bitaslimi. Ungdur at-taslimi majrur. Bilba. Wal qabuli. Al-qabuli ma'tuf majrur ila taslimi. Afwan. Ma'tuf ila taslimi. Taib. Biraddi wa ta'wili. Sawa. Bitaslimi wal qabuli biraddi wa ta'wili. A'rib biraddi wa ta'wili. Harful jar. Ta'wili. Ar-raddi majrur bil ba. wa ta'wili waw. Wa atifah. At-ta'wili kama min qabl. Kamal qabul. Ma'tuf Ila mada? Nah. Mana taslimi jauh taslimi? Al-qabuli jauh. Hada ladzi qaddama al-an. Biraddi. Uktub al-an. At-ta'wil ma'tufun ala raddi. Alladzi qarib. La tudawwir ila al-qabul ila taslim. Limada ba'id? Hada ar-radd al-an. Biraddi wa ta'wili. Taib. Ya Rabb, Allahumma faqihna fid din. Wat tasbihi wat tamtsili. Wat tasbihi wat tamtsili. Apa waw di sini? I'rabnya apa? Taib. At tasbihi. Taib. Wat tamtsili. Ahsan. Mulai belajar sekarang. Dia ataf kepada yang dekat. Al-an terjemah kemudian adzan. Dan apa-apa yang datang di Al-Quran atau benar dari Nabi SAW dari sifat-sifat Ar-Rahman, wajib kita beriman dengannya dan menerimanya dengan taslim wal qabul. Dengan taslim dan qabul. Dan tidak meninggalkan at-ta'arud lahu yang menyelisihi baginya yang menyelisihinya dengan takwil dan tamthil warad birad penolakan dan penyepertian pentakwilan dan pengertian dan pentasbihan permisalan. Alhamdulillahillah al-muadzin yu'adzin. Sambung aja ada nanti dipotongnya. Enggak usah saya katikan. Jalan din. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Hendak ya Fikri, Iqra. Ma asykala min dzalika wajaba isbatuhu lafzan wa tarku ta'arudi li ma'nahu wa
ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله. Taib, ma i'rab ma di sini. اسم موصول Wa askala فعل ماضي taib. Isbatuhu, kenapa marfu? فاعل Lafdon مفعول به mutaakkid. Hal lafdon, wajib menetapkan secara lafdon. Wa tarku ta'arudi, apa i'rab at-ta'arudi? مبتدا وهو مضاف. Mubtada. Ta'arudi mubtada. Majrur. La ta'arudi. Kalau kita sama juga. Kalau kita lewati salah pencet. At-ta'arudi mubtada. وترك Taib. Ta'arudinya apa? I'rabnya. مضاف إليه. Nah, baru sekarang sadar. Saya loncat, salah lihat. Rumusnya lain. Maka tarku di sini apa i'rabnya? Ma'tuf kemana? إثباته La wa ma askala min dalika wajaba isbatuhu lafdon. Wa taib isbatuhu wa tarku ta'arudi limaknahu. Taib di sini telah kami sebutkan di pelajaran yang lalu, maka kita masuk kepada soal yang berhubungan dengan akidah. Di sini ada sebagian ulama memutlakkan lafaz dari Imam Ibnu Qudamah menjadi apa? Dari kelompok apa? Abu Nasr, dari ahli tafwid, al-mufawwidah. Apa bedanya ahlu tafwid dengan ahlu sunnah? Tahu bedanya? Bagaimana ahlu sunnah dan bagaimana ahlu tafwid? ahlu tafwid mengembalikan ilmunya hanya kepada Allah. Ahlu sunnah kembali kepada dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Itu saja. Itu enggak beda itu. Ahlu tafwid mengembalikan ilmunya kepada Allah. Ahlu sunnah menetapkan dalil dari Al-Quran Sunnah. Enggak ada bedanya. Bukan itu inti permasalahan. Siapa yang bisa menjawab? Atau mikrofon. Ini masalahnya berhubungan dengan akidah, harus dipecahkan. Kalau ngambang semua orang bingung. Imsak sawa. Khalas, kalam. Saleh ma nasma nahnu. Saleh awalan mikrofon. Ada al-an mawujud. Ahlu tafwid menetapkan lafaz dan menolak maknanya. Sedangkan ahlu sunnah menetapkan lafaz, menetapkan maknanya dan menetapkan kaifiahnya. Wa ahlu tafwid Menetapkan maknanya dan menetapkan lafadznya. Ahlu sunnah menetapkan lafaznya, menetapkan maknanya, menetapkan kaifiahnya. taib, ahsan. Kesimpulannya, ahlu sunnah dengan ahlu tafwid berbeda. Kita berikan contoh untuk mudah. Ar-Rahman alal ars istawa, sifat istawa untuk Allah. Atau wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Atau tangan, yadullah mabsutatan. Atau kaki,
Fawada'a Rabbul Izzah qadamahu fayanzawi ba'duha ila ba'din wa taqul qattun di hadis muttafaqun alaih dari Anas. Kita ambil 4 contoh ini. Istiwa, Ar-Rahman 'alal ars istawa, sifat Allah, dan juga qadam di hadis tadi, dan juga wajah di ayat Al-Qur'an, dan juga tangan yadullah mabsutatan. 4 contoh sifat ini. Kelompok Al-Mufawwidah mengatakan, ini di Al-Quran kita tetapkan. Tetapkan apa? Tetapkan lafaz. Apa itu? Yad. Tetapkan yad. Wajah. Tetapkan wajah. Lalu apa? Qadam. Tetapkan qadam. Lalu apa lagi? Al-istiwa. Tetapkan istiwa. Al-Quran. Tetapkan. Taib, kita tetapkan. Lalu apa setelah itu? Kita kembalikan kepada Allah maknanya. Istawa maknanya apa? Enggak tahu. Kembalikan kepada Allah. Ini ahlu tafwid. Yad, tangan, maknanya apa? Enggak tahu. Enggak boleh kita artikan, kembalikan kepada Allah. Paham? Muka, wajah, tidak diartikan oleh mereka muka dan sebagainya. Kembalikan kepada Allah. Kesimpulannya, jadi bagaimana mereka itu? Tetapkan lafaz di Al-Quran, tapi makna tidak boleh diartikan. Hakikatnya apa kalau begitu? Mereka penafis sifat juga. Paham? Sehingga Al-Quran hanya menetapkan lafadznya saja. Lalu maknanya justru makna yang penting agar dijadikan sifat untuk Allah. Oh enggak, diangkat kepada Allah. Ini yang dinamakan ahlu tafwid, mentafwid, mengangkat kepada Allah makna. Adapun ahlu sunnah sama dengan mereka dari menetapkan lafaz. Allah mempunyai 4 lafaz ini ditetapkan dari Al-Quran dan Sunnah. Namun bedanya ahlu sunnah menetapkan juga yang kedua. Menetapkan apa? Menetapkan makna. Kenapa kita menetapkan makna? Karena memang itu yang diinginkan di Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran di surat Yusuf di awalnya, anzalnahu ilaika Qur'anan Arabiyan. Inna anzalnahu ilaika Qur'anan Arabiyan. Dalam keadaan Arabiyan hal mansub. Kami menurunkan kepada kamu wahai Muhammad Quran itu dalam lughah Arabi yang fusah. Dan di ayat yang lain bilisanin Arabiyyin mubin. Diturunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang fushah mubin. Dari 2 ayat ini, apa faedahnya? Faedahnya semua yang ada di Al-Quran kembali lafadznya kepada makna Arab. Lalu bagaimana kasusnya di sini? Yad. Tanyakan kepada orang Arab. Lihat terjemahan. Tangan. Ya sudah, kita sifatkan Allah mempunyai tangan. Tetapkan maknanya. Wajah, ya wajah. Qadam, di hadis Anas muttafaqun alaih, Allah menurunkan qadamnya kepada api neraka. Apa qadam? Kata orang Arab, kaki. Di terjemahan kaki, ya sudah imani kaki. Paham? Seperti itu. Dan begitupun istawa. Ar-Rahman 'alal ars istawa maknanya bersemayam. Bukan menguasai. Tapi bersemayam. Ya sudah diimani bersemayam. Ini yang diinginkan dengan makna-makna dari Al-Quran bilisanin Arabiyyin mubin. Sehingga Allah mensifatkan dirinya dengan lafaz yang ada di Al-Quran. Kita terjemahkan dengan makna ma'ani Al-Quran. Bilughah Arabiyah. Yad bimakna tangan. Qadam bimakna kaki. Wajah bimakna wajah. Dan istawa bimakna bersemayam. Kita tetapkan. Ahlu tafwid tidak menetapkan maknanya. Sehingga bagi ahli tafwid, kalau ditanya, ayat Allah Ar-Rahman 'alal ars istawa. Maka istawa bagaimana? Kita tetapkan. Maknanya, enggak tahu, kembali ke Allah. Berarti kamu tidak menetapkan makna istawa itu bersemayam. Intinya tidak. Namun mereka berkamuflase seperti ini. Akhirnya disebutkan oleh para ulama.
Yang saya ingat ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa al-mufawwidah syarru al-mubtadi'in. Seburuk-buruknya mubtadi'ah. Karena orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah menafikan sifat dengan terang-terangan. Adapun mereka mengatakan kita tetapkan nama-nama tadi dan sifat-sifat tadi. Lalu maknanya, maknanya nggak tahu deh. Akhirnya sama mereka menafikan makna juga. Paham ya? Lalu baqiya ahlus sunnah. Sebagian mengatakan ahlus sunnah al-mufawwidun juga. Orang-orang ahlus sunnah juga mufawwidah. Kita katakan na'am, kita mufawwidah. Ala qaul mereka ahlul bid'ah. Di saat mereka marah disebut mufawwidah, mereka pun mengatakan kalian pun ahlus sunnah mufawwidah. Seperti orang-orang so'afiqah kita katakan so'fu, maka mereka mengatakan musofaqah dan sebagainya. Begitupun di sini. Di sini mereka mengatakan antum ahlus sunnah juga mufawwidah. Kita katakan na'am. Namun at-tafwid yang diinginkan oleh ahlus sunnah benar. Apa? Kaifiyah bagaimananya. Sehingga kita menetapkan qadam. Maknanya kaki untuk Allah. Namun di saat ditanya kaki Allah kayak apa? Maka kita katakan kaifiyah kayak apanya itu dikembalikan kepada Allah. Karena Allah tidak menyifatkan kakinya seperti apa. Wa yabqa wajhu rabbika. Dan yang tertinggal wajah Allah. Wajah Allah seperti siapa? Dari makhluk. Kita tidak tahu. Yang ada keumuman ayat laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan makhluknya. Fala tadribu lillahil amsal. Tidak boleh menyepertikan Allah. Dan seterusnya. Maka dari sini kita mengangkat kaifiyah itulah yang hak. Maka mereka mengatakan dengan marah, ahlus sunnah pun mufawwidun. Kita katakan na'am, tafwid di sini benar, mengembalikan kepada Allah benar. Dari segi kaifiyah, karena Allah tidak mengabari tentang wajahnya, tentang kakinya, tentang tangannya. Faham sekarang? Maka kembali kepada permasalahan at-tafwid di sini, kita gambarkan dari ucapan Imam Malik. Di saat datang kepada Imam Malik membaca ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa, bagaimana sifat istawa itu? Di sini dia menanyakan kaifiyah. Dijawab oleh Imam Malik, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, istawa maklum. Lihat bagaimana Imam Malik bukan ahli tafwid. Istawa diartikan dengan bersemayam, maklum bersemayam. Kamu Arab yang menanyakan, maka istawa